this computer. Saya share screen. Sudah ke-share? Sudah ya? Oke. Nah, jadi hari ini kita mau memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk menjelaskan masih sama, kita pakai double integral ya, integral lipat 2, tapi kita convert pakai koordinat polar. Kenapa? Karena seringkali kita menemukan integral-integral lipat yang ternyata sulit dikerjakan kalau kita pakai koordinat biasa, pakai x, y. Ya, nah, kayak gimana sih bentuk dari koordinat polar? Kok textbook, sorry. Saya salah. Nah, ini. Oke, jadi biasanya kita menemukan integral lipat 2-nya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita pakai misalnya atas suatu daerah ya, integral lipat 2 atas suatu daerah integrasi, katakanlah daerah integrasinya adalah A. Kemudian kita punya fungsi dua keubah yaitu x, y dengan variabelnya x, y, di sini adalah dA. dA di sini adalah menyatakan batas dari daerah pengintegrasian A, boleh pakai dx dy, boleh pakai dy dx. Oke. Nah, ini akan kita ubah ke dalam bentuk koordinat polar. Nah, untuk koordinat polar kita akan mengubah, coba sekarang koordinat polar dulu ya. Koordinat polar. Pernah dengar nggak sih istilah koordinat polar? Pernah dengar nggak sebelumnya? Polar, tapi bukan di kalkulus, Bu. Di mana? Di fisika sama kimia. Oh, beda sih kayaknya ya. Oke, koordinat polar itu sebetulnya adalah ketika kalian menyatakan komponen x dan y ke dalam bentuk trigonometri. Ya, jadi kalau misalnya saya punya ini adalah sumbu yang vertikal, biasanya pakai untuk y ya. Ini adalah sumbu yang horizontal, biasanya untuk x. Lalu katakanlah saya punya titik ini. Nah, titik yang warna merah ini adalah punya koordinat absis dan ordinat, katakanlah x dan y. Ya, jadi ini adalah x dan y yang merah ini. Koordinat titik merah, katakanlah namanya adalah x, y. Nah, sekarang saya sebetulnya bisa membuat suatu vektor dari titik asal menuju ke titik yang warna merah tersebut. Nah, ya, kalau saya bikin garis bantuan, di sini, saya pakai di titik ini ya, pakai warna hijau, saya tebelin. Oke. Kemudian sudut yang dibentuk sudut yang terbentuk antara vektor merah, vektor berwarna merah dengan sudut horizontal adalah, katakanlah itu adalah theta. Alhamdulillah cepat ketemunya ya. Nah, adalah theta dan panjang vektor merah adalah R. Gitu. Jadi saya punya di sini adalah theta, ya, theta di sini. Ini. Nah, thetanya di situ. Nanti catatannya saya rapikan nanti aja ya. Ini
ada itu aja. Oke, jadi saya punya theta di sana antara merah dan simbol horizontal. Kalian perhatikan aja tulisannya ya. Catatannya baru saya rapikan nanti. Kemudian panjang vektor yang merah adalah R. Bisakah kalian tahu bahwa koordinat titik tadi adalah X dan Y? Ya, tadi koordinatnya adalah X dan Y. X-nya adalah jarak antara pusat dengan koordinat X-nya, absisnya. Y adalah ordinat, berarti jarak antara pusat dengan titik ujung vertikal dari yang merah. Kalau saya punya sudutnya adalah theta, kemudian panjang vektornya adalah R. Kira-kira panjangnya X berapa ya? Anda bisa memanfaatkan sifat trigonometri. Pertama, Anda punya sin theta. Sin theta itu berarti depan dibagi miring. Panjangnya yang depan katakanlah Y, karena saya punya koordinat titik merah adalah X dan Y. Jadi panjangnya hijau di depan mata, di depan sudut theta itu adalah besarnya adalah Y. Sedangkan besarnya yang warna merah ini adalah R. Sehingga sin theta adalah Y dibagi R. Otomatis Y-nya adalah R sin theta. Bagaimana dengan X? Ada yang tahu kira-kira kalau X jadinya apa? R cos. Ya, R cos theta. Ini sebetulnya disebut dengan koordinat polar. Ya, jadi X-nya adalah R cos theta dengan R adalah besarnya. Besarnya vektor yang dibentuk oleh titik yang dimaksud dengan pusat XY. Kemudian Y adalah R sin theta. Nah, integral lipat 2 dengan menggunakan koordinat polar memanfaatkan transformasi ini, memanfaatkan definisi X dan Y menggunakan trigonometri. Jadi kita punya di sini adalah tetap integral lipat 2, tapi semula adalah fxy, sekarang si X diganti dengan R cos theta. R cos theta, kemudian Y-nya diganti dengan R sin theta. Yang perlu hati-hati adalah ketika semula di sini adalah dA-nya adalah dx dy atau dy dx, maka ketika saya punya koordinat polar, dia akan berubah menjadi R dr d theta. R ini melalui suatu analisa yang cukup panjang, ya, yaitu mentransformasikan menjadi dari dx dy atau dy dx ke dalam bentuk R theta. Jadi kita pakai ada Jacobiannya segala. Ya. Nah, jadi jangan lupa, yang sering dilupakan oleh mahasiswa adalah ketika saya mengajar koordinat polar adalah mereka hanya mengganti dx dy atau dy dx ke dalam bentuk dr d theta. Sedangkan di sini seharusnya ada R. Jangan lupa di sana ada R. Ya, ada R dr d theta, dan semua X diganti dengan R cos theta dan R sin theta. Bagaimana mencari R? Ingat kembali vektor. Saya punya X, ya, berarti R-nya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Bagaimana mencari theta? Ya, kalau R-nya sudah punya, maka cos theta bisa punya. Ya, dan seterusnya. Ini adalah rumus untuk mentransformasikan atau mengerjakan double integral dengan koordinat polar. Siapa sih, Bu, yang biasanya kita pakai koordinat polar? Biasanya kita memakai koordinat polar ketika daerah pengintegrasiannya, daerah integrasinya itu berupa suatu bagian dari lingkaran. Tidak wajib berbentuk lingkaran, tapi bagian dari lingkaran. Apa sih yang dimaksud dengan bagian dari lingkaran? Lingkaran itu kan bulat. Kalau saya punya seperempat lingkaran, gitu ya. Apakah itu bagian dari lingkaran? Ya, bagian dari lingkaran. Terus kan ada yang bilang juga, Bu, segi 4 juga bisa kali, Bu, merupakan bagian dari lingkaran. Gimana caranya? Ya udah, Bu, potong aja pinggir-pinggirnya. Ya, kalau berdasarkan bahasa ya berarti semua juga bisa jadi bagian lingkaran ya. Saya punya origami berbentuk lingkaran, saya bentuk segitiga, nanti bagian lingkaran juga. Jadi di sini lebih menekankan pada bagian dari lingkaran itu adalah saya punya lingkaran. Yang dimaksud dengan bagian dari lingkaran bisa seperempat lingkaran, bisa sepersekian lingkaran, gitu ya. Yang bentuknya berupa juring tembereng ya, saya lupa waktu SD apa bilangnya. Nah, apalagi donat. Donat itu bagian dari lingkaran juga.
Karena donat itu adalah lingkaran yang tengahnya bolong berupa lingkaran juga di donat. Jangan donat yang lingkaran tengahnya bolongnya segi 4. Nah, untuk domain-domain seperti itu, biasanya kita akan lebih mudah mengerjakan menggunakan koordinat polar. Ya, mari kita contoh. Saya ambil soal biasa dari buku kalkulus Sultan. Di sini saya punya integral lipat 2. Biasanya kita nggak peduli dengan bagian pengintegrasi integrannya. Yang di dalam ini yang x plus 2 ya adalah integrannya. Ya, biasanya kita konsentrasi pada batas integralnya. Nah, di sini diketahui bahwa R adalah connection. Bentar, internet saya masih kedengeran? Masih baik-baik aja? Kalau error, suara saya nggak kedengeran, mohon bilang ya. Ngelek, Bu. Kenapa? Kayaknya ngelek, Bu. Ngelek. Saya coba tutup video ya. Ngelek tadi. Oke, saya coba tutup video, siapa tahu membantu. Nanti kalau masih ngelek, Bu suaranya. Oke. Ya, putus-putus nih, Bu. Putus-putus. Ya, saya coba tutup video dulu. Kalau selesai tutup video masih ngelek-ngelek, tolong bilang, nanti saya ganti ke signal pakai mobile data ya. Satu videonya. Oke, jadi saya punya integrannya adalah x plus 2-nya. Integrannya x plus 2-nya. Batas integralnya adalah suatu daerah R. Dan R adalah suatu daerah yang merupakan kuadran pertama yang dibatasi oleh lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat plus s sama dengan 9. Mari kita lihat ya. Oke, saya lupa menambahkan. Ini d theta, ini saya anggap tetanya dari berapa sampai berapa. Ya, ini R-nya dari berapa sampai berapa. Nanti kita lihat ya. Masih putus-putus nggak? Udah enggak, Bu? Udah enggak. Oke, berarti emang harus tutup video ya. Oke, misalkan saya bikin suatu area. Oke, ini saya punya biasa horizontal. Kemudian saya vertikal ya, tadi vertikal. Terus saya punya yang horizontal. Dapatkah kalian membayangkan apa yang dimaksud dengan first quadrant? Ada yang tahu? Ada yang tahu first quadrant itu apa? Kanan. Iya, kenapa? Dari itu gambar FC di atas kan posisinya. Ya, X-nya positif, Y-nya juga positif. Ya, di sini nggak ada gambar seperempat lingkaran, jadi saya bikinnya pakai ini aja. Oke, ini anggaplah suatu lingkaran ya, tidak penyok-penyok. Oke, nah ini saya bikin garis berwarna merah. Oke. Saya punya daerah di first quadrant. First quadrant itu ingat trigonometri, kuadran pertama yaitu berarti ketika X-nya positif, Y-nya positif. Jadi saya tidak akan menggambar lingkaran penuh. Saya hanya akan menggambar 1/4 lingkaran. Oke, bounded by circle x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9, artinya circle-nya pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya adalah 3. Jadi seharusnya yang warna merah ini menyentuh 3 di x3 dan di y3. Sehingga yang saya punya, kalau saya cuma bikin warna merah aja, nanti kesannya kayak tidak tertutup. Cuma daerahnya, kok daerahnya nggak tertutup gitu ya. Padahal daerahnya tertutup. Ini. Nah, saya tebelin. Oke. Jadi daerah saya sekarang saya punya seperti ini. Nah, saya punya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. R, kalau tadi kalian ingat R itu adalah panjang vektor yang dibangun antara x dan y. Betul? Tapi kalau kita lihat secara lebih jauh, dianalisa, kalau titik ini, titik potong antara lingkaran dengan sumbu X adalah di 3, kemudian titik potong yang merah ini dengan sumbu Y juga adalah 3, maka R itu sebetulnya menunjukkan jari-jari lingkaran. Ya kan? Jari-jari lingkaran kita berapa? R-nya? 3 ya? Atau kalau misalnya kalian masih bingung, saya akan bikin ini. X kuadrat
ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Kalau nanti kedepannya kalian cukup melihat analisa dari gambar atau dari Anda bayangkan jari-jarinya berapa, sudutnya berapa. Oke, saya punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Ya. X-nya adalah R kuadrat cos kuadrat theta. Kuadrat theta. Ditambah R kuadrat sin kuadrat theta. Ingat, ke depannya saya nggak akan tuliskan ini lagi. Apa yang kalian dapat? Bahwa kalian dapat R kuadratnya. R kuadrat, di sini ada, oh sorry, saya salah. Ini sinnya belum saya ganti tadi. Nah, ini. Kemudian ditambah, ini adalah sin. Berapa hasil cos kuadrat tambah sin kuadrat? 1. Berapa jadi, sorry, kok jadi 1 ini? Kalau cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1, maka saya punya bahwa R kuadrat adalah 9. Kalau dari sini, bahwa R-nya harusnya plus minus 3, betul kan? R-nya adalah plus minus 3. Tapi yang kita tinjau hanya ketika R-nya positif. Karena kita mau hitung besar vektor. Besar vektor itu adalah yang positif. Ingat ya, besar vektor itu adalah panjang vektor atau norm dari vektor. Ingat fisika, ingat tentang vektor di awal kali kita kuliah. Ya, vektor itu panjangnya berupa sesuatu yang positif. Sehingga R kita adalah 3. R-nya 3. Tapi kalaupun saya tidak melihat dari semua yang sedang saya blok, kalian cukup lihat gambar atau cukup pengen membayangkan. Kalau ini nggak digambar juga sebenarnya nggak apa-apa ya, bisa dibayangkan. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 adalah lingkaran dengan pusat di 0, jari-jari 3. Maka R kita adalah 3. Dimulai dari 0 sampai 3. Jadi batas integral untuk R-nya adalah 0 sampai 3. Ini saya copy. Supaya saya nggak banyak tulis nanti di bawah. Dan ini saya mau ganti dengan X plus 2Y dulu sebentar. Ini saya ganti X plus 2Y. dA akan berubah menjadi, ini belakangan saya gantinya ya, untuk R cos theta dan R sin theta. R-nya simpan di sini, itu adalah dari 0 sampai 3. Bu, 0 dari mana, Bu? Jadi konsepnya adalah, saya punya suatu lingkaran yang bulatannya utuh. Saya punya lingkaran yang bulatannya utuh, dimulai dari 0, pusatnya di 0, sampai ke 3. Jadi jari-jarinya terdefinisi dari 0 sampai 3. Karena sebetulnya lingkaran ini merupakan definisinya adalah lingkaran yang bertumpuk-tumpuk. Semula lingkaran kecil 0,0, kemudian lingkarannya semakin besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, dan makin besar sampai ke ujungnya 9. Artinya jari-jarinya penuh, dia ada. Kok Ibu ngomong begitu? Saya mau kasih ilustrasi. Kalau saya punya lingkaran, ini, shape fill-nya nggak ada. Terus saya bikin lingkaran lagi, jadi kayak donat. Saya punya donat. Oke. Saya punya lingkaran biru dan saya punya lingkaran merah. Lalu misalnya di sini adalah sumbunya. Sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Oke. Lalu misalnya daerah pengintegrasiannya adalah ini. Misalnya daerah pengintegrasian yang saya punya adalah ini. Yang saya arsir. Persis kayak donat ya. Oke. Ini yang saya arsir. Berarti kalau gitu daerah yang saya arsir ini, dia sebetulnya yang saya arsir warna kuning, kan dalam tengahnya bolong nih, yang warna merah bolong nih. Berarti jari-jarinya tidak terdefinisi dari 0. Jari-jarinya hanya terdefinisi dari yang lingkaran berwarna merah sampai ke lingkaran berwarna biru.
Katakanlah yang merah jari-jarinya 1. Katakanlah yang biru jari-jarinya 3. Maka jari-jarinya hanya terdefinisi dari 1 sampai 3. Bukan dari 0 sampai ke 3. Ya, sekali lagi. Untuk yang donat, dia hanya terdefinisi dari 1 sampai 3. Bukan dari 0 sampai 3. Jadi kita lihat areanya yang mana. Sedangkan soal yang kita bahas, kita nggak punya donat. Kita punya 1/4 lingkaran utuh. Lingkaran utuhnya adalah maka jari-jarinya 0 sampai ke 3. Padat, tidak ada bolong. Maka saya punya batas R-nya dari 0 sampai ke 3. Ya, cara mendefinisikan batas untuk R-nya. Saya bilang ini adalah jari-jarinya. Oke. Sekarang kita beralih ke theta. Theta adalah sudut yang dibentuk. Sudut yang dibentuk oleh antara vektor XY dengan sumbu horizontal. Saya akan berikan suatu ilustrasi. Nih. Karena sudut itu pertama kali startnya, kalau trigonometri, startnya trigonometri itu adalah dari sumbu X positif, benar? 0 derajat di mana? 0 derajat berada di sumbu X. Nih, berhimpit yang warna hijaunya berhimpit dengan warna biru. Tetanya adalah 0. Terus saya geser ke sini. Tetanya bergerak nggak? Nambah kan? Saya geser lagi ke sini. Nambah nggak tetanya? Bergerak. Sampai mana bergeraknya warna hijau ini? Tuh, thread, saya ikutin yang warna merah, terus. Hop. Artinya ketika saya mau membentuk 1/4 lingkaran ini, theta saya harus bergerak dari mana ke mana? Harus bergerak saat dia 0 sampai ke lanjut. Berapa di sini? Ada yang tahu ini berapa? Tetanya berapa? Pi per 2 bukan. Pi per 2, 90. Mau pakai 90 boleh, mau pakai pi per 2 boleh. Maka saya bisa bilang bahwa tetanya batasnya mulai dari 0 sampai pi per 2 atau 90 derajat. Gitu. Kemudian X-nya diganti. Ya, ini saya punya X adalah tetap R cos theta. Jangan diganti R-nya jadi 3, theta-nya jadi sesuatu. Ya, tapi tetap dalam bentuk variabel. Jadi yang saya punya adalah R cos theta. Ini jangan lupa pakai kurung ya, karena ada RDR di theta. Ditambah R sin theta. 2 R sin theta. Nah, gitu. Jadi setiap X diganti dengan R cos theta, setiap Y diganti dengan R sin theta. Awas, hati-hati. Biasanya suka ada yang mengganti R-nya kan 3, Bu. Kenapa di sini R-nya nggak diganti 3? Loh, kan R-nya bergerak dari 0 sampai 3. Yang ini adalah fungsi yang bergantung pada variabel X ya. Berarti integralnya juga harus fungsi yang bergantung pada R dan theta. Yang kalau kita sederhanakan akan menjadi R-nya kalikan masuk ke dalam. Ini menjadi R kuadrat. Kuadrat, ini juga R kuadrat. Yang ininya dihapus. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau enggak? Jadi itu cara mendefinisikan integran dan batas integralnya dengan menggunakan koordinat polar. Cara mengerjakannya gimana, Bu? Cara mengerjakan integralnya? Cara mengerjakan integralnya betul-betul sangat biasa. Jadi pertama Anda integralkan terhadap R, baru integralkan terhadap theta. Yuk, coba deh kita kerjain satu yang ini ya. Nanti kalau ada waktu, kita bahas nomor 2, tapi cuman batasnya aja. Tidak sampai penyelesaian akhir. Ya, kita mulai ya. Sama dengan, ini saya bikin integral yang, ingat, mengerjakan integral dari yang dalam dulu, cacing yang dalam dulu. 0, Bu boleh nggak sih Bu kalau misalnya sini dibalik di data DR? Boleh. Langsung ditukar atau gimana Bu? Yang di sini kebetulan langsung ditukar, kenapa?
Karena kalau batasnya R sama theta, pasti batasnya berupa suatu segi 4. Konstanta semua kan 0, pi per 2, 0, 3, semua itu konstanta. Jadi boleh langsung tukar. Ya. Sekarang integralkan terhadap dr. Di sini ada R kuadrat, di sini ada R kuadrat, boleh saya gabungkan ya. Coba, ada yang bingung enggak kalau saya tulisnya begini? Sini. 1/3 R pangkat 3. Di sini saya tulis cos theta ditambah dengan 2 sin theta. 2 sin theta. Bingung enggak? Enggak ya? Kalau ada bingung silahkan diinterupsi aja. Dah, ini adalah D theta. Oh, belum selesai. Di sini seharusnya pakai kurung ini ya. Pakai kurung siku. Dan ini saya copy ke dalam sini karena saya lupa masukin batasnya. Ya, batasnya dari mana? Dari 0 sampai ke 3. 0 sampai ke 3. R-nya diganti ya. Sama dengan, saya copy dulu. Oke, kita ganti ya. Kalau 3 saya input, maka jadinya adalah 9. Setuju? Yang 0 nggak saya input, karena R-nya 0. Begitu. 9 saya keluarin, boleh ya? 9 saya keluarkan ke sini. 9. Ya. Jadi tinggal cos theta plus 2 sin theta. Cos theta plus 2 sin theta. Dah. Habis ini tinggal integralkan lagi terhadap theta. Apa yang kita punya? Integral cos adalah sin theta. Integral sin adalah min 2 cos theta. Dihitung untuk batas 0 sampai pi per 2. 0 sampai pi per 2. Gitu. Udah deh. Sama dengan 9 dalam kurung. Sin 90 berapa? 1. Cos 90. 0 ya. Kurangin 0. Dan dikurangi lagi karena di bawah sin 0 adalah 0. Karena di bawah jadi plus 2. Cos 0 adalah 1. Nah, berapa nih jadinya? 27. Silahkan. Ada pertanyaan atau tidak? Jadi sekali lagi, R-nya itu menyatakan jari-jari dari domain yang kita bahas yang biasanya berbentuk lingkaran. Oke. Kalau padat berarti dari 0 sampai jari-jari terluar. Jadi ini batasnya ini adalah untuk R adalah jari-jari terdalam sampai ke jari-jari terluar. Kebetulan di sini nggak ada jari-jari dalam karena dia bukan donat, karena dia adalah roti utuh, roti bulat utuh, jadi 0 sampai ke 3. Kenapa batasnya 0 sampai pi per 2? Tadi karena kita cuma punya 1/4 lingkaran. Bergerak dari sini, lalu bergerak, dan seterusnya. Ada yang tahu nggak sih kalau misalnya saya cuman mau yang diarsirnya ini? Coba saya pengen tahu. Oke, saya cuman mau mengarsir ini. Ada yang tahu nggak batas jari-jarinya dari berapa sampai berapa? Tetanya dari berapa sampai berapa? Ada yang ngechat? Ngechat. Nggak kedengaran suara saya? Halo? Kedengaran, Bu. Oh, kedengaran. Oke. Berarti Raven oke, saya balik sini. Kalau saya cuma mengarsir yang ini, ada yang tahu nggak kira-kira tetanya dari berapa sampai berapa? Ada yang tahu tetanya? Dari 90
sampai Betul. 270. Ya, betul teman-teman. Jadi tetanya dari pi per 2 atau 90 sampai 3 pi per 2 atau 270 derajat. Jari-jarinya berapa? Kalau seandainya yang merahnya 1, yang birunya 3, berarti jari-jarinya dari 1 sampai 3. Gitu. Kenapa dari pi per 2 sampai? Karena si vektor yang hijaunya ini saya pinjam yang hijaunya, ini. Ingat ya, kalau sudut itu dia berputarnya berlawanan arah jarum jam. Dia mulai dari sini muter terus ke sini dan terus sampai stop di sini. Itulah polar. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan diinterupsi. Ibu, Yap, gimana? jari-jarinya dari 1 sampai 3, bukan pakai min 1 ya? Yang ini. Oke, pertanyaan yang bagus Cindy. Jika saya punya yang merah adalah jari-jarinya 1, yang biru adalah jari-jarinya adalah 3, walaupun saya mendefinisikan daerah yang diarsir adalah daerah yang sebelah kiri ketika X yang negatif, maka bukan semata-mata jari-jarinya dari min 1 sampai min 3. Kenapa? Tadi ingat, jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah besarnya vektor, panjang vektor. Panjang vektor itu tidak didefinisikan untuk negatif, betul kan? Kalau vektornya memang ke arah negatif, tapi jari-jarinya tidak. Nah, terus Bu, apa bedanya ya antara yang di kiri sama yang di kanan? Kalau di kanan, nanti kita pakai sudut yang berbeda. Dijamin oleh sudut tadi, Cindy. Kalau jari-jarinya kan tetap jari-jarinya dari 1 sampai 3. Cindy tidak bisa melihat dari X yang negatif yang ini. Jangan lihat dari yang ini. Nanti kalau Cindy melihat dari ini, min 1 sampai min 3, terus gimana dengan yang ini, Cindy? Bagaimana dengan yang ini, Cindy? Kalau saya simpan hijaunya di situ, jari-jarinya berapa, Cindy? Bingung kan? Jadi jari-jari itu adalah besar. Tetap normnya. Tetap dia berjaraknya dari pusat adalah mulai dari 1 sampai ke 3. Sedangkan posisi dia di arah yang sebelah kiri, itu sudah terakomodir oleh sudut. Sudut yang dimulai dari pi per 2 sampai ke 3 pi per 2. Gitu, Sin. Bisa, Sin? Gak cuma Cindy ya, mungkin pertanyaan Cindy sama dengan pertanyaan yang lain. Gitu. Jadi kalau jari-jari, ingat bahwa jari-jari adalah, tadi di awal saya mengatakan bahwa koordinat polar adalah, ini R, ini jari-jari gitu ya. Ini muter terus gitu kan ya. Nah, dia R itu adalah panjang vektor. Panjang vektor dari titik yang sedang kita tinjau dihitung dari pusat. Itu panjang vektornya berapa? Panjang vektornya adalah R. Jadi kalaupun dia posisinya ada di sini, tetap panjang vektornya sama, Sin. Nggak jadi negatif. Tetap sama. Ya, yang membedakan adalah sudutnya. Karena sudut itu menyatakan arah kita kemana. Gitu. Bisa ya, Sin ya? Yang lain? Paham dengan jawaban saya untuk Cindy? Oke, jika tidak, ya, udah ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, lumayan, waktu 8 menit lagi, mungkin kita nggak akan sampai jawaban, tapi marilah kita coba. Ya, sekarang saya punya ini. Oh, first quadrant lagi ya. Oke, baiklah. Berarti ini saya akan copy kali ya. Ini saya copy. Saya copy di sini. Oke. Maksud saya ini. Nah. Oke. Saya punya lingkaran, tapi sekarang lingkarannya jari-jarinya adalah 2. Ya. Ini 0, katakanlah ini 2 yang warna merahnya. Dan bounded-nya nggak cuma lingkaran, di first quadrant betul, tapi nggak cuma bounded by x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4, tapi oleh lines x sama dengan 0. Line x sama dengan 0 yang mana ya? Ada yang tahu? Ini ya, kadang-kadang kita sering ketukar ya, antara line x0 dengan sumbu yang mana gitu ya. Nah ini adalah line x sama dengan 0. Gitu. Kemudian line X sama dengan Y. Siapa yang ingat line X sama dengan Y bentuknya seperti apa? Ada yang tahu gimana Y sama dengan X?
45 derajat. Iya, betul sekali. 45 derajat. Berarti lingkaran saya sekarang bukan segini. Ini anggap lingkaran, teman-teman. Nah, ini daerah saya. Ya, berarti kalau gitu batas integralnya gimana ya? Kita lihat. Kita lihat, ini adalah XY. Dimintanya pakai XY, oke, pakai XY. Ini diganti dulu. X-nya diganti R cos theta, Y-nya diganti R sin theta, maka akan menjadi R kuadrat cos theta dikali sin theta. Nah, ada R di sini, jangan lupa untuk jadi R pangkat 3 ya. Sekarang kita konsen ke batasnya dulu. Batas untuk theta, kalau tadi 0 sampai pi per 2, karena kebetulan dia seperempat lingkaran dan titik awalnya, sudutnya nempel di sumbu X. Kalau sekarang, dari berapa? Dari pi per 4. Karena 45 derajat. Kalau kalian tidak terbiasa dengan pakai pi, silahkan pakai derajat. Ya. Pi per 4 sampai pi per 2. Ya, karena cuman dimulai dari pi per 4 sampai pi per 2. Lanjut lagi. Jari-jarinya berapa? Ini masih bulatan penuh. Ya, kita punya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 adalah lingkaran berjari-jari 2. Jadi 0 sampai 2. Udah deh, selesai. Selanjutnya, tinggal kerjakan integral biasa. Bisa? Bisa ya? Lanjut. Kalau ini gimana? Kenapa first quadrant terus sih? Oke, kalau ini gimana? Seperti apa? Donat atau apa ini? Ada yang tahu berbentuk apa ini? Donat. 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 Tapi donatnya tidak full satu donat ya. Donatnya udah digigit sama Cindy. Iya kan, Sin? Bener, Bu. Tadi saya benar baru makan loh, Bu. Asin, ini nggak bagi-bagi ya. Oke. Nah, ini kita punya adalah jari-jari, saya salah ini ya. Saya salah nimpa. Oke, ini untuk yang nomor selanjutnya. Masih yang sama, buku ini soalnya saya ambil dari buku Sultan. Kita punya lingkarannya 2 nih sekarang. Ini warna merah. Ini untuk berjari-jarinya 3. Terus ini saya copy lagi. Kita punya lingkaran lagi yang warna hijau. Nah, yang ini jari-jarinya berapa? Adalah jari-jarinya 1. Tapi kalau dia di first quadrant, berarti daerah yang diarsir adalah yang ini, teman-teman. Nah, ini dia daerah yang diarsir. Ini. Cuman 1/4 donat. Gitu. Berarti batas integral dari mana nih? Siapa yang tahu batas integralnya dari mana ke mana? Sini aja. Ada yang tahu nggak batas integral dari mana ke mana? R-nya dari 1 sampai 3 bukan? R-nya dari, saya bisa pas ngasih tahunya tadi ya contohnya ya. Ini kebetulan 1 sampai 3. 1 sampai 3. Kemudian ininya dari 0 sampai pi per 2. Ini ganti. Yang kita punya rumusnya adalah sin. Sin dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti ya udah R kuadrat cos kuadrat theta. Kuadrat theta. Nah, gitu ya. Tambah R kuadrat sin kuadrat theta. Iya. Udah deh, kayak begini. Ya, jadi yang paling penting adalah kalian yang tadi saya rapihkan ya. Nanti saya kasih juga rekaman Zoom-nya. Nah, jadi ini dia lingkarannya.
Dan ini dia cara mendefinisikan untuk pakai koordinat pola. Dan percaya sama saya bahwa dengan cara seperti ini, itu kita sudah mereduksi banyak hal. Boleh nggak sih Bu dikerjain pakai DXD biasa? Boleh. Tapi kadang-kadang kita mentok tengah jalan. Mentok karena nggak bisa dikerjain kalau pakai DXD. Saya sendiri sering menemukan soal-soal yang domainnya berbentuk bagian dari lingkaran, terus saya kerjain pakai sin x kuadrat tambah y kuadrat. Bayangin deh. Coba sekarang bayangkan sin x kuadrat tambah y kuadrat. Bisa nggak diintegralkan terhadap x atau terhadap y? Ada yang tahu caranya? Nggak bisa. Mau pakai substitusi nggak bisa, pakai partial fraction nggak bisa, pakai integral parsial nggak bisa semuanya. Ya, sehingga kita perlu cara lain. Kalau yang atas mungkin masih oke, x, y doang. Tapi yang bawah ada x kuadrat tambah y kuadrat akan sulit. Gitu. Ya, bisa? Oke, mungkin kuliah saya hari ini sampai di sini. Nanti siang kita lanjut jam 1 ya. Ini pada kemana? Masih pada bangun nggak? Oke, teman-teman. Oke, pada makan dulu ya. Pada makan dulu, makannya jangan terlalu banyak supaya nanti siang nggak ngantuk. Kuliah saya jam 1, kita masuk ke intronya line integral. Ya, sampai di sini dulu. Nanti ini videonya akan saya share di kitab yang sudah dirapikan juga akan saya share. Terima kasih, selamat siang. Sampai ketemu lagi di siang hari ya. Saya leave meeting. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu.